Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Ketika beliau berada, ada yang ditolong sama Allah ketika apa? Ketika berada di Gua Thur, ketika datangnya orang musyrikin. Ya, Bang. Kan ada datang orang musyrikin ke Gua Thur. Kemudian mereka yang Abu Bakar takut sekali karab itu ke Nabi. Hampir mereka mengetahui. Yang kata Abu Bakar, kalau seandainya dilihat ke bawah saja udah kedapatan kehidupan Nabi. Ya, Bang. Kan katanya dalam riwayat Kaim kita dengar bahwa datanglah Rambidun. Datang Rambidun. Rambidun yang apa? Ha? Laba-laba. Hai, yang dengar nyo laba, dengar begat. Nyo karugo-rugo, tapi laba-laba bukan rugi-rugi. Dengar begat. Datang laba-laba. Yang diutus oleh Allah, Ustaz. Datanglah pertolongan Allah. Jadi yang bagi tanya pertolongan Allah lagi nyan mentang. Jadi Allah akan tolong dengan Abu Bakar, dengan Abdullah, dengan Asma, akan tolong juga dengan walaupun orang musyrikin tapi dia amanah. Itu nggak nampak pertolongan Allah di situ. Yang baru nampak pertolongan Allah menyentuh videonya itu baru petih pertolongan Allah. Hana petih. Walaupun dari kawan kita, apa yang kita inginkan kita dapatkan itu pertolongan Allah, tapi disampaikan melalui kawan, melalui orang lain. Ini datang pertolongan melalui Rambidun yang urung-urung. Pertolongan Allah itu boleh datang berbagai macam cara. Jangan kita pikir pertolongan Allah itu menyelagai-lagainya yang baru berarti pertolongan Allah mah benar. Yang berarti payah bertauhid lah dulu. Ya. Orang-orang yang berjuang demi agama Allah harus banyak belajar dari sini. Maka pada saat kemudian, ya betul, misalkan datangnya laba-laba, Nabi di dalam gua bersama Abu Bakar khawatir, takut sekali. Ya Allah, abadikan ini ya di dalam Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Maka dalam kondisi yang seperti itu Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Abu Bakar yang khawatir dan takut, Nabi yang tenang dan tersenyum mengatakan, la tahzan, jangan engkau bersedih, Allah bersama dengan kita. Pertanyaannya, kok santai sekali Nabi mengatakan itu? Kenapa enggak innallaha ma'ana dari tubik dari rumah ke innallaha ma'ana laju tajak buat jalan, hana payah dom-dom. Ya, enggak perlu sembunyi, jalan terus kita di jalan, innallaha ma'ana. Abu Bakar kena ya tu, atu unta kena duit dekat lon, innallaha ma'ana, berangkat aja hanam salah. Bahkan mungkin dah dengar cerita bahawa nya mumak jarolon pet mata baik belu-belu yang ndruk wate nya punya baik pet wate pet mata berangkat aja katuh Madinah. Kena cerita mesti dah dengar yang gemak bajaro yang gepet mata bang geblut mata rek dalam laut Omar dalam laut gara-gara geblut mata. Ya, cerita lagi yang betul. Nabi pakai katanya. Ya. Tapi innallaha ma'ana di dalam persembunyian setelah semua usaha Nabi lakukan semua itu. Apa yang mungkin Nabi lakukan terakhir hana moho pelung le baru Nabi pegang. Innallaha ma'ana. Pantas enggak Allah tolong orang-orang yang melakukan innallaha ma'ana pada titik yang seperti itu? Wate lagi nyan Allah baru Nabi pegang innallaha ma'ana. Artinya apa? Ya
innallaha ma'ana sedari awal, tetapi dipakai innallaha ma'ana di sini ada hotel lagi-laginya butatam dan santai gitu ya. Pakai ketika semua usaha sudah kita lakukan ya, kemudian sudah nggak ada jalan keluar lain yang mampu kita lakukan, serahkan semuanya kepada Allah, tenang mendengnya. Saatnya kita tenang, anak poyoli itu pasti ditolong Allah dalam kondisi kahana moho tahu leidanya. Kira-kira kalau sudah demikian usahanya, pantas nggak orang itu ditolong Allah langsung? Pantas nggak? Bahkan dengan cara yang nggak disangka, pantas sekali. Maka jangan kita pakai innallaha ma'ana untuk tatuk tanya berada tu. Inna tenang mentang innallaha ma'ana, but tak petan lo. Ya. Tak pun hana tak apa, tapi kata berah innallaha ma'ana, tenang mentang. Innallaha ma'ana. Kalau kita pakai innallaha ma'ana lagi Nabi pakai bab tempatnya, Allah akan bantu dengan cara jelas. Nah, maka bagi siapa saja yang berjuang dalam dunia ini lillahi ta'ala, demi Allah, dalam perjuangan Islam, sesungguhnya Allah akan menolong. Allah akan menolong. Pertolongan Allah itu boleh datang melalui banyak macam cara, melalui usaha kita. Pada saat nanti kita usaha yang keras, usaha yang rajin, ternyata mentok juga, hana datang pelung le, tenang, jangan putus asa. Itulah orang mukmin. Akai orang mukmin lebih daripada akai orang kafir. Orang kafir akalnya pada saat semua sudah dia rancang, kemudian terjadi di luar daripada apa yang dia perkirakan, itu mereka putus asa. Orang mukmin enggak. Ketika terjadi di luar daripada yang mereka pikirkan, saatnya mereka tersenyum. Inilah saatnya kita menantikan Allah akan bilang apa kepada kita, Allah akan lakukan apa kepada kita. Saatnya mereka tersenyum. Bukan putus asa, kita sedang menanti Allah akan memberikan apa untuk kita. Ya. Pasti itu dengan cara yang tidak kita sangka-sangka, betul? Maka Nabi juga begitu. Kita beliau dapatkan, Ramadan kah, macam-macam, mirah peti, yang mana? Cerita dah dengar. Yang pegah Nabi kata, yang pegah Nabi menyalai di pesau Nabi, yang pegah Nabi tu tijak putih, cara dah urun. Ya. Yang pegah Nabi dalam gua tu cicak putih. Yang leleh pandai riwayatnya. Yang pegah Nabi cicak putih, bukan, punya putih. Dah pegah cicak putih yang pegah Nabi. Man kali pegah-pegah ni tupat man. Menyai tupat Nabi liawak Quraisy dipegah cicak putih, betul berarti salah cicak putih. Itu tupat Nabi. Man putih dia hanai tupat lah, man naik pegah cicak putih. Tanah hanai pegah, hana salah cicak putih, urun daun yang salah. Nyan riwayat kan Israiliyat, lebih daripada Israiliyat, Asy'ariyat tang. Ya, menan syaitanun yang dimuliakan Allah, ya. Nah, kita lihat. Kemudian takalon Nabi sudah membayar mahal. Siapa? Abdullah bin Arqad melalui jalan yang tersembunyi lagi. Tetapi kan di situ akhirnya beliau melewati jalan tersebut. Ada enggak yang mengetahui dan mengejar Nabi di jalan yang tersembunyi itu, jalan yang jarang sekali orang pakai untuk pergi ke Madinah? Nah yang lihat Nabi, nah yang taya Nabi, ada yang mengetahui Nabi lewat jalan situ? Ada akhirnya. Walaupun Nabi bersembunyi di dalam gua Sur, hampir mereka ketahui. Lewat jalan tersembunyi juga ada yang mengetahui. Siapa? Surakah. Pada saat orang kafir Quraisy di Mekah sudah putus asa, awaknya kah hana kabeh sweeping bantabonya. Sweeping 3 hari 3 malam mereka sweeping, enggak dapat. Tahu sweeping? Tahu enggak sweeping? Ini bahasa Inggris, bahasa Amerika. Orang Aceh tahu sweeping. Sangat tahu sangat.
bahkan mendum-dum mati dia berkata sweeping ah. Nam-nam-nan dia berkata sweeping ron-ron. Mamanya nam-nam-nan dia berkata sweeping berarti generasi sweeping Tapi anak-anak muda yang enggak tahu sweeping dan enggak merasa apa-apa berarti kalian bukan generasi sweeping ya. Nah, jadi orang Quraisy pada saat itu akhirnya buat iklan besar-besaran, siapa yang menjumpai Muhammad, mendapatkan Muhammad, maka dapat 100 onta. Rayu dah hadiah 100 onta, mau menyerta belum onta yang tahu yang haji runun pesawatnya yang haji, yang ban haji ya. Paduk sama onta saatnya. Tak perah laju, per 25 juta ya. Onta yang gad ya, bahkan 50 juta pinanci. 25 juta, man 25 juta, 30 onta paduk. Waktu 50. Mam punya 30 onta ka paduk miliar. Ya. 2 miliar setengah. 2 miliar setengah ada berapa? Untuk harga asalnya 2 miliar setengah. Nah, rayu dah. Nah, Surakah ya. Surakah yang itupat dan jalid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Leh Nabi bahasa gedaya geilah daya ke pemesondro ke dempa kabeh peng belanja long ke untuk ke sewa orang lewat jalan yang enggak biasa. Nah, ketahuan juga sama Surakah. Nah, Surakah mengejar Nabi dan Abu Bakar melihat dari belakang ada yang penunggang kuda makin lama nampak titik hitam. Beliau lihat nampak titik hitam, tapi titik hitam bergerak karena saking jauhnya, bergerak terus. Kaya beliau nyosang lagi orang yang lihat Abu Bakar kejak dari likut. Nabi ejak ke Abu Bakar dari belakang. Ya, kanan kiri. Kenapa? Kalau Nabi dipanah dari belakang, kalau lah betul itu jangan sampai kena Nabi. Ya, kasusah. Nah, ternyata makin lama makin mendekat terus. Makin rayut titik hitamnya di hujung memang lagi urang, memang betul urang. Ternyata betul mengikuti Nabi dan yaklid Nabi. Sedangkan Nabi dengan Abu Bakar memakai onta. Mangan dengan kuda, pandai tidak pelung nama. Ya. Nah, disitulah Nabi berdoa, mengangkat tangan. Ya. Ya Allah, lindungilah kami dengan cara yang Engkau kehendaki dan dengan siapa yang Engkau kehendaki. Geling palit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu onta daripada Surakah terperosok, makin dekat terperosok lagi, tersungkur jatuh. Begitu bangun ontanya begitu bangun kudanya terperosok lagi, jatuh lagi. Semakin mendekat dia, semakin kudanya enggak bisa jalan. Itu pertolongan Allah bukan? Itu pertolongan Allah. Yang ada gaib yang aman juga pertolongan Allah. Gaib yang aman bagi Nabi itu pertolongan Allah. Yang begini juga pertolongan Allah. Bedantang lagi nyoman tang pertolongan Allah, punya bunuh golom. Pertolongan Allah juga ya. Terperosok untanya. Pantas enggak Allah menolong Nabi sampai seperti itu? Setelah Nabi bersembunyi, kagak hire orang, kesewa orang, lewat jalan yang enggak biasa lagi. Tapi ternyata ketahuan juga. Udah itu di luar prediksi kita, di luar hilah daya kita. Di luar hilah daya kita. Pada saat itu maka doa pun akan mustajab. Kita belajar dari kisah perjuangan Nabi, saat itu doa juga mustajab. Kenapa Ustaz berani bila doa mustajab? Kita disuruh ikut Nabi. Nabi kita lihat doa beliau mustajab, dalam kondisi seperti itu sudah mustajab. Kita juga dalam perjuangan kita membela agama Allah hari ini juga, kalau dalam kondisi kita berusaha dengan baik, pada saat di luar daripada prediksi terjadi, maka doa kita insya Allah mustajab pada saat itu, dan Allah boleh menolong dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Nah, ini pelajaran besar kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita. Lalu apa kata Nabi kepada Surakah? Surakah akhirnya angkat bendera putih. Akhirnya bawa kata Surakah, alimtu annahu mamnu. Lon depu akhirnya bahwa nabinya gelindungi, ada yang melindunginya, kata Surakah. Dia pun akhirnya ingin menjumpai Nabi, tapi dia tidak berjanji tidak akan mengapa-apakan Nabi. Ya, hanya ingin ngomong saja. Nah, akhirnya Nabi pun berhenti
dan bicara dengan Surakah. Nah, nyoka lain cerita. Karena apa kan? Nyoka Surakah sudah menyerah. Dia tahu bahwa ini Nabi memang, enggak sembarangan orang. Nah, Nabi suruh kepada Surakah, ya Surakah, aslim, tislam. Wahai Surakah, masuklah Islam, engkau akan selamat. Masuklah Islam, engkau akan selamat. Ya. Kan Surakah sebagai orang yang kalah di situ kan, orang yang kalah dan mengetahui ini Nabi bukan orang biasa. Surakah tidak mau masuk Islam. Padahal punya Abu Bakar gecok pedang tamu kata bang itu lambahan. Kejut nah. Hai dengan dua Nabi dua Bakar dua kejut kamu menyerah apa lo ya. Kata bang itu lambahan mana Nabi itu. Ya. Kejut bentar. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Cuma dia berjanji dia tidak akan memerangi Nabi bersama dengan orang Quraisy. Saya tidak akan ikut untuk memerangimu wahai Muhammad. Ya, Nabi pegang. Nabi pun ambil janji daripada Surakah. Okey, kamu enggak mau masuk Islam, tapi kamu enggak akan berkoalisi dengan orang Quraisy memerangi kami. Ya, cukup. Nabi enggak memaksa dia masuk Islam. Karena iman agama itu enggak bisa dipaksa. Seandainya agama ini boleh dipaksa, maka pakai pedang dengan Abu Bakar. Ya, hang kata itu lah mabih itu. Anak tokalon ya. Bisa saja, enggak bisa. Agama enggak bisa dipaksa. Bahkan Nabi katakan, wahai Surakah, mau tidak engkau memakai baju kebesaran Raja Kisra, yaitu penguasa Persia. Mau tidak engkau pakai baju itu? Baju Kisra saat ini, baju yang sedang berkuasa, yang bahasa nyonya Hu Jintao ini, banyak Cina, presiden Cina apa? Hu Jintao ya. Mau tidak pakai baju kebesarannya itu? Engkau pakai. Kalau kau masuk Islam, engkau akan pakai itu. Hai tamang jin. Ya. Hai tamang jin. Ya. Maka di sini ada kata Nabi berani menawarkan yang mungkin pada saat itu memang hai tamang kai. Ya Rasulullah, engkau sedang keluar dari Mekah, lagi di jalan yang bahasa katanya jalan Somlong. Pegang bahwa itu Persia itu nanti akan takluk dan bajunya, semua kekayaannya akan dikuasai oleh umat Islam. Kapan Nabi katakan itu? Pada di titik paling lemah kondisi Nabi atau di titik paling berkuasa Nabi? Titik paling lemah. Tapi Nabi mengatakan baju itu kalau engkau masuk Islam engkau akan pakai. Ini pelajaran yuk. Pada saat umat kita mungkin di titik paling bawah, janganlah semangat kita juga, harapan kita juga di titik yang paling bawah. Nya hajut, nya abeh katanya umat Nabi nya. Menggulung katanya mendung. Tapi gimana juga, walaupun kita berada di titik yang paling bawah, tapi harapan kita harus ada di titik yang paling tinggi, titik yang paling atas, paling tinggi. Itu wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin engkau melihat ayahmu hari ini seperti ini, tapi kamu bisa seperti itu nanti. Itu kita ajarkan pada generasi kita. Mungkin kalian melihat hari ini orang-orang Islam banyak yang miskin-miskin, keterbelakangan secara teknologi, nggak banyak orang kaya. Tapi anakku, cucuku, kalian akan melihat engkau masih hidup nanti, yang kaya raya itu orang-orang Muslim, yang hebat-hebat itu dan cerdas-cerdas itu, pencipta, inventor sana sini itu orang Muslim. Engkau akan lihat. Dan mungkin daripada keluarga kita akan ada nanti. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Orang yang membela agama Allah itu, kalau semangat di dalam diri orang yang membela agama Allah aja udah enggak ada harapan baik, gimana di luar? Bagaimana dengan yang lain? Nah, ini pelajaran penting. Lalu, apakah terjadi enggak harapan Nabi ini? Wafat Nabi SAW, apakah Persia itu runtuh, dikuasai oleh umat Islam? Enggak. Sampai Nabi wafat, Persia masih kuat, Romawi masih kuat.
Tapi takdir Allah pada masa khilafah Umar bin Khattab. Ya, pada saat terjadi pertama adalah perang Al-Qadisiyah, menang, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Menang Al-Qadisiyah. Qadisiyah menang, itu adalah Irak dikuasai, pintu untuk menguasai Madain. Madain itulah ibu kotanya Persia. Tidak lama setelah itu, ya, masa Umar bin Khattab, runtuhlah, dikuasailah kerajaan Persia oleh Umar bin Khattab pada saat itu menjadi khalifah. Ketika kemudian baju-baju dan mandum harta kekayaan raja meletak baju yang pakai mahai datang. Cik memang raja otoriter, cik kekayaan ro, kekayaan ro hanya je kerja nyau ukuran. Dibawa semua ke Madinah. Yang membawanya ini adalah Ali bin Abi Thalib bersama pasukan beliau, pasukan khusus yang harta kekayaannya, ya. Ya, lalu apa yang terjadi? Umar bin Khattab melihat baju kebesaran Raja Persia itu. Siapa yang beliau ingat? Nyandanda, ya. Siapa yang beliau ingat? Beliau panggil Surakah. Aina Surakah? Ternyata Surakah sudah masuk Islam. Entah di akhir hidup Nabi, entah juga setelah wafat Nabi. Tapi yang pasti setelah wafat Nabi dia masuk Islam. Apakah beliau masuk Islam sebelum wafat Nabi sedikit atau setelah wafat Nabi, wallahu alam secara pasti. Tapi setelah wafat Nabi beliau sudah masuk Islam. Ya. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, aina Surakah? Aina Surakah? Di mana Surakah? Di mana Surakah? Ya. Dengan berlinang air mata, Umar bin Khattab memakaikan baju kebesaran itu kepada Surakah dan beliau katakan, ini adalah janji nabimu kepadamu. Ya Surakah, ini janji nabimu kepadamu, pakailah, engkaulah yang paling berhak memakainya. Terjadi tidak? Harapan gedanyonyan berarti Nabi kan cuma gepegah bak Surakah siro, bak Umar pergi gepegah, padahal Umar hanya ikut bersama dengan Nabi pada saat itu. Abu Bakar menceritakan itu kepada sahabat yang lain, bahwa Nabi menjanjikan itu kepada Surakah. Siapa saja nanti wujudkan janji Nabi itu. Jadi ini perlu kita belajar. Lihat kejadian apa yang Nabi katakan, kejadian. Mungkin rondo nazaknya siro kakek sudah punya cucu. Harapan baik kita itu kasih tahu sama anak dan cucu kita, kamu akan begini nanti, kahayana akan menonton, gata hayana akan menonton, pegah mana kedayanya. Karena mereka nanti akan jadi dalam hidup mereka mewujudkan janji kakeknya. Man menyesandai kitanya, saatnya gada harapan, kita tidak menanamkan harapan baik kepada cucu kita, maka betullah umat Nabi nya meteruk likut. Kita sekarang, ya, boleh jadi mungkin masa kita hidup tidak kita melihat mungkin apa yang kita harapkan, enggak ada masalah. Nabi pun enggak melihat kok Persia itu runtuh. Nabi juga enggak melihat kok Romawi itu runtuh. Nabi enggak melihat. Tapi apakah gara-gara hana nekalon ledo berarti umat Nabi hana akan lagi nya bo mencih nekalon ledo nari? Hana mencih, hana masalah, hana masalah. Walaupun kita enggak melihat, yang penting cucu anak kita bisa melihat itu semua. Itu harapan besar, ya. Siapa saja yang ingin menolong agama Allah, nah, belum mungkin cucu katanya, anak katanya sangat sayang ke katanya, berkat abah katanya, roh tak kenyan udep je sit ingin mewujudkan apa yang diharap oleh kakek ni, dia bucik ni. Ada apa dia? Wallahu a'lam, ya. Ini sedikit pelajaran daripada Nabi, daripada kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ke Madinah. Mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita semua.